puluhan tahun konflik, sudah di pengadilan Bandung dimenangkan oleh kita, tapi tetap tidak diperkenankan untuk kami membangun dan mendirikan pondok pesantren. Itu masih kecil saya waktu itu. Kehendak Allah berkata lain. Ya, selesai dari Malang, justru konflik selesai. Ya, puluhan tahun Allah balikan keadaan, dengan sekejap konflik selesai dan ahli waris menyerahkan sepenuhnya. Wakaf 8.600 itu dengan nazir satu orang tua saya, dan nggak lupa, nggak hanya di situ, bahkan pewakifnya nyerahin satu rumah. Ini berkah, dengerin ya. Jadi begini, kata Nabi, ini kata Nabi. Nabi bilang, man ta'allama dinallahi kafahullahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yakinin, kalau kita yakin bahwa Nabi jujur, Nabi nggak mungkin bohong, maka sempurna iman kita. Tapi kalau kita masih ada keraguan bahwa Nabi nggak mungkin, Nabi berbohong nih, gitu, maka semuanya gugur keimanan kita. Bahkan sampai ke Al-Quran, kan kata Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Kata Nabi, siapa orang yang menuntut ilmu agama, ini saya yakin banget sampai detik ini, Allah cukupi cita-cita kita dan Allah berikan rezeki kita dari jalan yang nggak pernah kita duga-duga. Min haitsu la yahtasib. Perlu rekan-rekan ketahui, saya ini jebolan santri dan nggak pernah kerja. Tapi punya anak 3. Nggak pernah kerja sedikit pun. Awal nikah saya gaji itu jadi guru di pondok pesantren abang saya 200.000 sebulan. Tapi saya yakin dengan qaul Rasulullah SAW, Allah pasti nunjukin jalan buat saya. Semut aja di lubang tanah yang terdalam Allah berikan rezekinya, apalagi kita yang Allah berikan kesempurnaan. Oleh karena itu, ketika taklim ini dijadikan sebagai panduan untuk kita nuntut ilmu agama, sudah satu janji yang akan kita tagih kepada Rasulullah SAW berupa apa? Allah cukupi cita-cita kita dan Allah berikan rezeki kita di jalan yang kita nggak duga-duga. Wabil khusus buat mereka kaum Hawa yang memang sampai detik ini belum diizinkan sama Allah berkeluarga. Kuncinya gampang, ada di dalam Al-Quran. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Orang-orang yang baik akan disandingkan nama Allah dengan orang-orang yang baik, dan orang sebaliknya, orang-orang yang buruk akan Allah sandingkan dengan orang-orang yang buruk. Makanya untuk kaum Hawa, kunci untuk mendapatkan suami yang soleh sangat mudah. Ikutin panduan Al-Quran yang tadi saya bacakan. Kalau kita mau mendapatkan suami yang soleh, maka jadilah kita pribadi yang soleha. Insya Allah Allah kasih. Perjalanan saya mondok banyak hal-hal yang membuat saya semakin yakin dengan Al-Quran, semakin yakin dengan kaul Rasulullah SAW. Ada satu kisah, saya mau nyampein ya buat semangat buat teman-teman rekan-rekan. Saya ini alhamdulillah hafal Quran. Jadi ketika saya di Malang, saya nggak megang duit sepeser pun. Ini kisah. Saya baca Al-Quran dari jam 7 sampai jam 12 siang. Waktu itu istri saya sudah di Jakarta, dan saya punya ponakan yatim piatu, dia lagi nuntut ilmu di Lirboyo, Kediri, pondok pesantren. Dia minta ditengok dan minta dihantarkan uang, dan saya nggak punya sepeser pun. Ketika saya lagi ngaji, dia nelfon, lalu dia tutup selesai, saya nangis di situ. Bagaimana caranya saya harus ke Lirboyo, ke Kediri, sementara saya hanya megang duit kurang dari 1 juta. Buat bensin, buat etol dan lain sebagainya, jelas nggak cukup hitungannya. Nangis sampai detik itu, nangis. Tapi nangis, saya lanjutin lagi sampai jam 12, lalu saya ke belakang rumah kontrakan, di situ nangis lagi. Ya Allah gitu. Dalam batin saya nggak mau ngelihat ponakan saya yatim piatu itu melihat dia punya paman miskin. Itu kuncinya saya.
Esok harinya waktunya tiba untuk nengokin beliau, nengokin ponakan saya, ditelepon nama istri saya. Transferan udah datang belum? Udah sampai belum? Turun 25 juta. Hari itu juga saya sujud syukur. Alhamdulillah ngucapin ke Allah. Dan hari itu juga saya ke warung. Jadi mobil itu penuh sama belanjaan warung untuk saya kirimin ke ponakan saya. Karena ada 2, yang cewek sama cowok. Dia yakin yang di pondok, sementara kita yang tidak lagi berada di pondok deg-degan. Karena harus nengokin dia. Dan Allah jamin rezekinya dia untuk ditengokin melalui saya, perantaranya. Maka saya teringat, man ta'allama dinallahi kafahullahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sudah, siapa yang belajar menuntut ilmu agama, Allah cukupin semua cita-citanya. Allah berikan rezekinya dari jalan yang enggak diduga-duga. Lebih lanjut, Rasulullah SAW mengabarkan nama kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Rekan-rekan sekalian, yang perlu rekan-rekan ketahui, saya ini di dunia udah seperti di surga. Apa yang saya inginkan Allah kasih. Enggak bohong. Apa semua himmah saya, keinginan saya, semuanya Allah kasih. Satu yang terlontar dan teringat dalam diri saya, perihal ketika ada satu waktu, ada satu keadaan, yaitu di dalam sholat. Ya, tentu di YouTube juga banyak. Tapi di YouTube kan guru-gurunya tentu guru-guru yang kelas high class, kelas atas. Ada satu Rasulullah katakan bahwa ada keadaan di mana aku dengan hambaku itu adalah qoribun, itu dekat. Yaitu ketika indas sujud. Nah, Rasulullah SAW kabarkan as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad aqamaddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama yang di dalamnya siapa orang yang meninggalkan maka dia telah menghancurkan agamanya, dan siapa orang yang menegakkan salat maka dia telah menegakkan agamanya. Awaluhu hisabuhu fil akhirah as-salah. Awal hisab pertama kali yang Allah hisab adalah salat. Ini menarik. Yang namanya salat sampai detik ini, kemarin saya ngasih pas malam nisfu Sa'ban. Anak-anak santri saya dapat dari guru saya amalan. Ini boleh diamalin, silahkan. Surah Al-Kautsar. Boleh bacanya malam Jumat, cari malam-malam yang mustajab. Kata Nabi, khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a'u. Salah satunya adalah malam Jumat, Lailatul Jum'ah. Ada 5 malam kata Nabi yang di dalamnya doa itu enggak akan ditolak sama Allah. Malam 1 Rajab, awal Rajab, Lailatul Id, malam 2 Id, Lailatul Idain, 2 malam Id, terus malam nisfu Sa'ban, dan yang terakhir adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Itu kata Nabi, la yuraddu fihinna du'a'u. Enggak ditolak doa kita ketika kita panjatkan di malam-malam mustajab itu. Saya kasih di malam nisfu Sa'ban itu kepada santri-santri saya amalan sekali seumur hidup. Kali ini nisfu Sa'ban kan berarti udah selesai ya, selesai. Berarti tinggal ada yang malam Jumat dan Lailatul Id. Ya, enggak dong. Ya, ada Lailatul Jum'ah. Itu surah Al-Kautsar. Saya kasih anak-anak santri saya kan memang rata-rata di bawah, menengah ke bawah yang mondok, karena memang dari awal pewakif menginginkan tidak ada komersialisasi pendidikan. Makanya amanahnya berat ke saya khususnya. Anak-anak itu santri itu full gratis. Alhamdulillah Allah kasih pendamping saya dokter. Santri nikahnya sama dokter spesialis. Nggak ngapa-ngapain suaminya. Ya, suaminya nggak ngapa-ngapain. Duit ngalir terus ke ATM. Alhamdulillah. Ini insya Allah bulan Mei mau ke Jepang. Katanya. Dia mau cita-cita ke Jepang. Tapi emang orangnya tangannya murah banget. Dermawan banget. Saya jadi saksi hidupnya. Ya,
Bahkan sampai detik terakhir saya minjem duit 15 juta. Teman saya punya bini, anaknya 7 orang. Bininya sakit ini tulang belakang. Per 1 Maret kontrakannya di Yogyakarta habis. Sementara teman saya itu nggak megang duit sepeser pun. Dan dia teman saya udah punya utang dengan sekolah sekitar 27 juta. Nggak dibayar-bayar. Karena memang nggak punya duit. Dia sampai nangis ke saya. Gak usah nangis, gitu bilang. Bareng-bareng saya cariin, bareng-bareng saya cari. Iya, malam habis sholat isya dia nyampein sedih bang. Orangnya cingkrangan, itu cingkrangan. Dulu temen debat waktu di kuliah, temen debat banget. Ya kalau debat bukan main dah. Ya saya suka ngeledekin dia kalau dia lewat mau ke kelas. Kita tanya mau kemana pan gitu. Ke kelas. Ada banjir di mana? Gitu. Karena kan cingkrangan. Itu memang apa? Guyonan kita sama dia. Saya ke kamar istri saya bilang, "Dek, ada duit gak 15 juta?" Saya kasih tahu dah peristiwanya untuk apa. Langsung minta rekeningnya, Kak. Rekening dapat dikirim langsung. Saya ngabarin ke depan pintu, demi Allah saya nangis. Di depan pintu mau ke rumah, keluar rumah itu saya doa, ya Allah, mudahkan urusan istri hamba, panjangkan umur istri hamba. Jadi saya itu nikah punya anak 2 orang masih di pondok. Jadi dia nggak dapat nafkah dari saya. Jadi saya minta redonya waktu itu karena ketika awal nikah, Dek, kalau emang mau nikah sama saya, izinin kasih jatah saya untuk mondok setelah ijab qabul. Dan dikasih sama dia. Dan dikasih sama dia, dapat saya sekian tahun mondok, lanjutin mondok, ngambil ijazah Quran, sanad Al-Quran, itu di Banten, di Cilegon. Dari situ saya menganggap bahwa ada hal yang gak kita bisa mampu untuk kita tanganin sendiri. Bahkan tadi pagi ini, demi Allah tadi pagi mau kemari, pagi-pagi saya habis subuh ngaji, saya panggil santri saya, ya roisnya, ketuanya. Dia nangis depan saya. Kalau santri manggil saya kakak, kak, nangis bener-beneran nangis. Jadi satu itu nangis banyak banget ke saya. Mau sambil kerja, tapi mau biayain ibu. Ibu sendirian, bapak jauh, udah nggak sama ibu. Kemarin datang ke rumah ke Garut, lampu mati karena nggak ada bayarin listrik, yang bayarin listrik. Dia nangis terus. Saya katakan sama dia, santri saya, sudah, nggak usah diambil pusing. Kamu silakan cari kerja, nanti kamu pulangnya ke pondok. Jadi kamu bisa ngaji, juga bisa kerja bantuin orang tua kamu untuk ngirim duit. Rekan-rekan yang saya muliakan, betapa masalah sosial begitu pelik di hadapan kita. Nggak jarang kita hadapin kasus bunuh diri begitu banyak. Faktornya adalah ekonomi. Ya, kalau nggak kuat-kuat kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir saja kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Al-Quran udah mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebab perjalanan di akhirat perjalanan abadi, nggak bakal lagi kembali ke dunia. Nanti penyesalan cuman belakangan. Lantar ji'al ayyamul lati madot. Nggak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Kembali ke masalah sholat. Di dalam sujud dikatakan sama Rasulullah bahwa sujud itu adalah waktu dan tempat di mana hamba dengan sang Khalik itu sangat dekat. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Quran memproklamirkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, apabila bertanya hambaku akan diriku, maka katakan bahwa aku dekat, kata Allah. Falyastajibu li, disuruh Allah tuh nyuruh, mintalah doa agar diijabah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaklah engkau beriman kepadaku, niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk. Salah satu jalan munajat yang terdekat adalah sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa adalah doa. Ya, secara istilah adalah muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim.
Dibuka dengan bacaan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, sholat ini penting banget dalam meneruskan generasi, menggapai generasi yang dzurriyyatan thayyibah, yang generasi yang keturunan yang baik. Kata Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah mereka takut, wal yakhshallaha, yang meninggalkan law taraku dzurriyyatan dhi'afan, jikalau mereka meninggalkan keturunan yang lemah dalam pengertian ekonomi, lemah dalam pengertian agama. Nah, zaman sekarang sudah degenerasi moral. Nggak jarang orang sudah mudah untuk menyepelekan sholat. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ada dua. Jikalau lau taraka sholata muta'ammidan wa annahu aikona bi anna sholata wajibatun, maka faqad dzanban kabiron. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi di dalam hatinya masih yakin bahwa sholat itu wajib, maka kata mazhab Imam Syafi'i, dia terhitung dosa besar. Wa man taraka sholata mutahawwinan, siapa orang yang meninggalkan sholat karena menyepelekan, wa annahu la yukinu bi anna sholata wajibah faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan dan dia meyakini bahwa sholat itu enggak wajib, faqad kafar, maka dia sungguh kafir. Jadi kapan waktu-waktu sholat? Nah, apalagi waktu subuh nih. Waktu subuh kapan sholatnya? Jadi dulu waktu santri ditanya kapan sholat waktu subuh, maka santri akan menjawab tergantung. Jadi sholat santri itu ketika ditanya kapan waktu subuh, enggak menjawab bahwa subuh jam 4 lewat 40 menit, jam 4 lewat 25 menit, enggak, tergantung. Sebab yang namanya santri ketika malam belajar sampai malam, dan bangunnya suka lewat subuh. Maka ketika dia bangun, itulah waktu sholat dia. Ya, contoh misalnya ada bapak-bapak dan rekan-rekan ibu-ibu atau teteh-teteh mau sholat subuh, bangunnya ternyata jam 7, maka disitulah waktu sholat subuh. Jangan sengaja. Kalau sengaja mah namanya dzanbun kabir, itu dosa besar gitu. Nggak sengaja, maka disitulah waktunya sholat subuh. Nah, dari sekarang mulai ditasbihkan ke dalam diri kita, jangan sampai ninggalin sholat. Mau berangkat kemari sama sepupu saya naik motor, saya elus punggungnya. Saya bilang gitu, jangan tinggalin sholat. Saya elus punggungnya. Ini masih ada orang saksinya. Karena buat saya, dimanapun saya berada, dengan siapapun saya ngobrol, hal yang pertama saya obrolin adalah, apalagi dengan saudara ya, jangan sampai ninggalin sholat. Sebab ketika maut, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang tahu kapan dan di mana, di tanah mana diri kita ini akan mati. Saya khawatir begini, sholat subuh kita remehin. Nanti ada kiat-kiatnya dari mazhab Syafi'i. Gimana caranya kita tetap sholat tapi tidak di awal waktu, tapi tidak terhitung kita maksiat. Nah, nanti ada ininya, hanya banyakin baca. Nanti ada kiat-kiatnya dari Imam Syafi'i, terutama dari mazhab Syafi'i. Nah, jangan sampai sholat itu sampai masuk kategori tahawunan, yaitu menyepelekan. Bagaimana caranya agar kita sholat tapi tidak terhitung maksiat? Ada orang yang sholat tapi dianggap terhitung maksiat. Bagaimana cara menghindarinya agar tidak terhitung maksiat? Itu ada dalam kitab Takrirus Sadidah. Itu baru beli itu anak santri, 2 jilid, saya bacain buat mereka. Ya, jadi anak-anak santri itu 1 bulan itu beli 1 kitab. Kitab yang kita pasarin setiap bulan hatam, setiap bulan hatam, setiap bulan hatam. Itu kitab kurikulumnya ada 12 kitab yang setahun hatam. Itu sekarang udah hampir ada 5 kitab yang hatam. Ya,
Terakhir kemarin hatam Fadhailul Quran wa khawassuhu, keutamaan Al-Quran dan kekhususannya. Itu karya musannifnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu pengarang daripada tafsir Jalalain. Kata Imam Syafi'i dalam mazhabnya begini, bagaimana caranya agar kita di dalam kitab Taqrir Sadidah tidak terhitung bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan sholat. Yang pertama ada kalimatnya begini, idza dakhala sholat, idza dukhulus sholat, apabila masuk waktu sholat, fi'lu sholati aw azmu 'alaiha fi dukhuliha. Ketika masuk waktu sholat, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama fi'lu sholat, kita mengerjakan sholat. Yang kedua, kalau memang kita tidak mengerjakan sholat fi awaliha, di awal waktunya, maka yang kedua agar terhindar dari maksiat kepada Allah. Ya, kalau maksiat kepada Allah pas kita maksiat mati, waduh, berarti matinya kira-kira husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah, ngeri banget. Ada orang yang lagi minum kumpul-kumpul, tiba-tiba Allah panggil. Ya, ada orang lagi nongkrong, tiba-tiba kan isya waktunya lama ya. Nah, dia nongkrong tapi nanti dia diinin biar nggak terhindar nongkrongnya, biar nggak terhitung maksiat nongkrongnya. Tiba-tiba dia nongkrong mati, kan akhirnya dia dalam keadaan maksiat karena meninggalkan sholat. Nah, yang kedua caranya selain fi'lu sholat ala waktiha, mengerjakan sholat di awal waktu, adalah al-azbu ala iqamatis sholat, berazam akan mengerjakan sholat fi waktu sholat, di waktu sholat. Maka kata musannif Taqrir Sadidah, kalau tidak mengerjakan keduanya, faqad aso, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau misalnya waktu sholat, azan zuhur nih, dan lagi gali kabel nih misalnya, kabel, Allahu Akbar, Allah, wah udah sholat, kan nggak mungkin di awal waktu, nggak mungkin di awal waktu. Maka azamkan di dalam hati, bilang dalam hati, ngucap, dalam hati ngucap, ya Allah, saya nanti ngerjain sholat di waktu sholat. Saya akan mengerjakan sholat di waktu sholat. Berarti kalau zuhur kan sampai jam 3-an. Nanti ada lagi caranya. Ya nggak apa-apa, kan namanya ilmu. Kalau diumpetin berdosa pulang. Nanti ada caranya. Nggak berdosa. Maka saat kita berazam mau mengerjakan waktu di waktu sholat, terus tiba-tiba lagi gali kesetrum, maka kita nggak terhitung maksiat kepada Allah, walaupun kita belum melaksanakan sholat zuhur. Sudah ya, dapat tuh dua cara tuh. Ya, lagi siaran, waktu sholat nanggung nih, tinggal 5 request lagi, itu di hati, ya Allah, di hati aja. Ntar mau sholat, bacain 5 request, ya dikerjain, kan udah niat. Biasanya kalau niat lempeng. Kalau ada niat biasanya namanya azam. Kalau azam itu sesuatu yang kuat dalam diri kita, akan kita lakukan. Azam. Fa idza azamta, kata Allah, fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila kamu berazam, bercita-cita berkuat, cita-cita kuat, berhimmah kuat, keinginan yang kuat, setelah itu baru tawakal sama Allah. Jadi azam itu satu niat tapi diiringi dengan amal. Nah, berarti itu niat dan diiringi, nanti kita akan melakukan. Sudah selesai itu. Nah, perkaranya adalah saya ini orang lapangan kerjanya. Ya, persiapan untuk sholat nggak mungkin. Ini celana tadi habis banget buang air kecil, pasti ada cipratan air seninya. Nah, nggak mungkin saya dalam keadaan bersih. Iya, kalau ada masjid enak, di situ ada sarung. Tapi kalau nggak dekat masjid, repot. Ya. Boleh telanjang. Itu. Iya, boleh asal mati lampu ya. Iya, emang begitu cirinya. Boleh, telanjang itu semuanya bisa gitu. Ya, ada sahabat Nabi yang begitu. Ya, kekurangan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kaidah dalam dobitan fikih. Anak santri saya kasih disuruh ngafalin dobitan fikih ini. As-salatul qasru lis-safar.
Dobitan ini ya, kaidah fikihnya. Salat qashar itu diperuntukkan buat orang yang sedang safar. Safar itu apa? Bepergian, makanya disebut safari. Karena ngelihat binatangnya sambil jalan mobil, disebut safar. Ya. Yang kedua, wal jam'u lil hajah. Sedangkan salat menjamak adalah untuk kebutuhan. Nah, ini dia baru masuk. Bagi mereka yang kiranya nggak sempat, seperti ada satu kasus walimatul ars, wedding, pernikahan, nggak mungkin ketika dia make up sudah rapi, masuk waktu zuhur, dia wudhu lagi buat sholat, maka otomatis dia akan melewati sholat zuhur, dan dia akan selesai di waktu asar. Jam 5 tamu udah tutup tuh biasanya, lanjut lagi pada maghrib. Iya, lanjut lagi kan, berarti kan selesai jam 5. Iya. Nah, maka ketika awal masuk sholat zuhur, ketika dia pakai makeup, itu boleh ketika dia pas dengar azan zuhur, diniatin zuhur di jamak takhir. Kenapa? Sebab kaidah fikihnya adalah as-salatul jam'u lil hajjah. Salat jamak itu untuk kebutuhan. Jadi boleh itu. Ya, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Wassalatul qasru lis safar. Sedangkan salat qashar untuk safar. Apa yang dimaksud dengan jamak? Jamak zuhur ditarik jamak takhir, yaitu zuhur dikedakan di waktu asar. Berapa? 4. Salat zuhurnya 4, salat asarnya 4. Sedangkan qashar menjamak dan mengqashar, yaitu salat zuhur ditarik ke asar, salat zuhurnya 2 rakaat, sedangkan asarnya juga 2 rakaat. Itu lis safar, untuk orang yang bepergian dengan jarak 83 km sekian. Sini Bandung udah dapat itu. Sini Bandung. Si Depok Karawang, guru saya Al Habib Bana Habib Musin bin Salim Al Haddad, beliau jamak kemarin dari Jakarta ke Karawang, di jamak sama beliau. Ya, padahal perjalanannya adalah perjalanan mubah dan diperbolehkan. Selama perjalanannya safarnya tidak dalam keadaan maksiat, maka diperbolehkan untuk jamak dan qashar. Nah, jamak itu untuk hajat. Seperti misalnya ada kiai, ya, ada kiai banyak tamu dari zuhur sampai asar nih, tamu nggak habis-habis. Dia boleh tuh niat jamak tuh. Saya niat jamak takhir zuhur ke asar. Itu boleh. Kenapa? Karena tamu nggak mungkin didiemin. Ada yang ya jangan, ada yang datang dari jauh segala macam, nggak mungkin kalau nggak disambut. Ya. Itu. Maka dia menjamak zuhur dan asar, itu boleh. Ya, itu boleh. Sebegitu pentingnya sampai sholat indal marid, ketika dalam keadaan sakit. Ya. Kalau emang lagi keadaan demam, nggak sanggup kena air, maka diperbolehkan oleh agama untuk tayamum. Diperbolehkan untuk tayamum, dan diperbolehkan dengan cara duduk dulu kalau memang diri tidak mampu. Sebab salah satu rukun sholat adalah berdiri. Kalau nggak berdiri nggak sah sholatnya. Salah satu rukun sholat adalah al-qiyam. Nah itu. Jadi sampai bahkan sakit sudah bisa duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring. Terus sampai detik kita mati disolatkan. Saking pentingnya sholat. Kenapa dikatakan bahwa sholat itu penting? Begini. Di sholat itu secara fikih sholat adalah doa. Di dalam sholat hanya hubungan ini. Santri saya yang pulang pergi kan banyak siswanya. Ini bahkan saya jadi imam waktu itu. Saya jadi imam sholat zuhur. Itu santri MTS ramainya riuh banget. Riuh banget. Berisik banget. Ya kaca lah kegedor ya. Ada yang teriak-teriak macam Ragunan lah. Kenceng banget. Saya udah Allahu Akbar. Ketika mereka takbiratul ihram, mereka ikut takbir dengan saya Allahu Akbar, enggak ada suara yang tadinya berisik banget. Sampai-sampai saya mikir, ya Allah, dahsyatnya Allah nurunin syariat. Kita yang tadinya rame, ngobrol, main apa segala macam, bahkan lompat-lompatan di masjid, ketika sudah takbir, ding banget, hening itu anak-anak semuanya. Begitu dahsyatnya Allah mengatur dalam syariat sholat. Nah, di dalam sholat itu ya, banyak bacaan, terutama ketika membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu harus talafuz. Kalau nggak talafuz nggak sah.
nggak sah, harus dibunyikan. Ayusmi'ahu udunaihi, memperdengarkan telinganya, kedengeran nama telinganya dia sendiri, harus ditalafuzin. Ketika sampai, ini cara baca Al-Fatihah. Ketika membaca Al-Fatihah, afdolnya adalah disambung ayat pertama sama ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah disambung afdolnya. Lalu sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis lagi doa di sini sejenak, doa dalam hati, minta hajatnya. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Doa di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam hati, jangan bersuara. Kalau bersuara batal salatnya. Iyyaka na'budu wa doa kita ya Allah. Oh, ini lupa. Ngulun-ngulun, sampai ngulun-ngulun. Ya Allah, minta jodoh ya Allah. Sampai ngulun-ngulun. Kawin ya Allah. Ya. Kawin ya Allah. Ya, iya, doa di dalam hati. Ya, itu saya dapat ijazah dari guru saya, Allah yarham, Kiai Mubarak Bogor. Ya, Mubarak. Tadi udah dapat tuh Al-Kausar. Al-Kausar malam Jumat baca 1000 kali, 1 kali dudukan. Mutawaliyat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 1000 kali, 1 kali dudukan. Nggak boleh dicolek sama anak, kalau bisa punya anak nggak boleh, harus ngadep kiblat. Harus habis sholat hajat 1 kali dudukan mutawaliyat, jangan terpotong sama apapun. Kalau terpotong dari awal, sekali seumur hidup. Udah habis itu nggak baca lagi, nggak apa-apa ya. Banyak amalan. Saya itu nih saya kasih cerita sebelum lanjut ke sholat. Ketika tahun lalu awal Rajab masuk, saya baca hadis sebelum Rajab, Khamsul Layalin itu. Ada 5 malam yang Allah ijabah doanya. Salah satu doanya adalah malam 1 Rajab. Waktu itu posisi saya mau nyetor hafalan Al-Quran ke teman saya, Ustadz Karna, namanya orang Banten. Besok minggu saya jemput deh dari Banten, liburnya udah selesai. Malam 1 Rajab saya mau setoran hafalan Al-Quran. Dia bilang sama saya, Mang, tunggu dulu ya, saya mau ke kamar mandi dulu. Ya monggo Mang, apa-apa. Saya minta Al-Quran di tangan saya ini. Malam 1 Rajab saya ingat banget. Ya Allah, saya minta dalam hati, ya Allah, minta wiridan satu yang mendatangkan donatur. Maklum lagi mondok, lagi lagi ngerintis. Yang kedua, ya Allah, minta didatengin santri, ada dahum kathirin, engkau perbanyak bilangan santri hamba ya Allah. Minta amalan sama Allah lewat Quran tuh, bil Quran. Karena saya dapat ijazah Quran, istikharah Quran itu dari guru saya, Allah yarham, Kiai Maskur Muhammad, Sunan Pandandaran, Pondok Pesantren Sunan Pandandaran, pengasuh di Yogyakarta, Kaliurang. Nah, ketika saya buka ini, ya Allah, sampai tadi dari Pejaten Pasar Minggu saya baca sampai ke sini nih. Saya baca sampai ke Sawangan sini. Ayatnya. Saya buka di pojok belah kanan itu berbunyi wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kata Allah begini, dan Allah lah yang memanggil mereka ke Darussalam. Pondok pesantren saya kan Darun Naim, Dek. Darussalam, Darun Naim, Darussalam kan sama-sama sorga. Darun Naim sorga, Darussalam sorga. Jadi Allah tuh kayak ngobrol, dan Allah lah yang memanggil mereka ila Darussalam, ke taman surga. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus, ya. Allah yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim, ya, ke jalan yang lurus. Itu saya baca, itu masih saya baca saat ini. Ya. Jadi kayak tepat gitu. Satu waktu nih, enaknya rekan-rekan sekalian kalau bergaul sama Al-Quran, enak. Makanya nanti nih yang kaum Hawa kalau punya anak, ini kan zaman udah hancur nih ya, ya udah hancur. Jangan kemana-manain, suruh dia ngafal Quran, suruh dia bergaul sama Al-Quran. Kok banyak dokter yang hafal Quran, banyak orang-orang yang pengusaha hafal Quran, banyak. Ya, justru Al-Quran itu mencerdaskan otak anak, gitu, mencerdaskan otak anak. Nah, banyak pergaulan saya kalau baca Al-Quran itu kayak diajak ngobrol. Satu waktu ada orang buka usaha
warteg 1 bulan, orang nggak ada satupun yang nengok ke wartegnya dia. Datang ke saya, Pak Ustadz, diceritain semuanya. Kayaknya jangan-jangan ada guna-guna gitu. Ya udah ya Pak ya mulai dah gaya-gayanya. Ya udah Pak ya, saya ke dalam dulu. Sholat, beneran ini mah. Sholat hajat, sholat istikharah. Niatnya pokoknya sholat mutlak aja, karena waktu itu asar kan nggak boleh sholat macam-macam. Ya, itu niat karena ada sebab yaitu sebab hajat. Akhirnya sholat. Setelah saya sholat, saya minta sama Allah, ya Allah biwasilatil Quran. Allahumma hdini biwasilatil Quran. Ya Allah, berikan petunjuk kepada hamba dengan wasilah Al-Quran. Saya buka ayat pertamanya, bunyinya apa deh? Isbir. Suruh sabar. Ya Allah, kok tepat banget isbir. Buka lembaran ke-7 suruh. Ada baca, ya Muhammad, kata Allah. Kalau enggak dia yang mati, para dukun, para tukang sihir. Kalau enggak engkau yang mati. Ya Allah, berarti bener nih orang di guna-guna warung wartegnya. Terus yang ketiga, disuruh menginfakkan hartanya ke jalan fisabilillah, ke jalan Allah. Udah saya kasih tuh semuanya. Pak, sabar. Pak, ini emang ada yang guna-guna. Lewat Quran. Emang ada yang guna-guna. Kita nggak tahu ya. Lewat Quran aja. Emang ada yang guna-guna. Prinsipnya gini Pak, kalau enggak Bapak yang mati, dia yang mati. Kalau di Al-Quran kan enggak. Ya Muhammad, kalau enggak engkau yang Muhammad yang mati, kalau enggak mereka tukang sihir yang mati, kata Allah. Gitu. Nah saya kebalikannya, saya bilang kalau enggak Bapak yang mati, kalau enggak dia yang guna-guna mati. Gitu. Jadi iya, saya bilang gitu. Dan yang ketiga saya bilang kalau Bapak mau laris, Bapak sedekah perbanyak. Gitu. Alhamdulillah nggak datang lagi. Mungkin udah laris kali ya. Ya antara itu. Kalau nggak datang lagi. Ada laris sama bisa itu tadi. Ya, kalau nggak laris, kalau nggak meninggal ya. Iya, kalau nggak kalah dia. Bisa jadi. Itu doang kemungkinannya itu ya. Bisa jadi. Emang petunjuknya begitu. Nah, ada lagi nih. Jadi saya memang kalau ngapa-ngapa itu ngadu ke Allah lewat Al-Quran. 1 tahun menjelang istri saya selesai spesialis, dia kebingungan, Kak, kita adik bingung mau ditempatin di mana. Sementara ntar gimana. Waktu itu saya ingat banget, saya lagi murojaah hafalan saya di juz, pokoknya tentang Nabi Nuh saya lupa itu, antara juz pertengahan 14 kalau nggak juz 17 saya lupa. Pas dibaca belah kayak Adidayat, belah kiri orientasinya, gitu kan. Cuman ayatnya lupa, suratnya lupa. Pas bacaannya gitu, pas bacaannya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nggak tahu ya? Ya Allah, tempatkanlah hamba anzilni munzalan di tempat Rabbi anzilni munzalan mubarakan yang engkau berkahi wa anta khairul munzilin, dan engkau sebaik-baiknya zat yang memberikan tempat. Ini rekan-rekan sekalian, istri saya itu harusnya di rumah sakit kelas C. Tiba-tiba Allah permudah dia dapat kelas A. Teman-temannya seangkatan nanya, kok bisa dapat? Punya orang dalam ya? Iya, orang dalam. Yang kedua, dia pengen mintanya dekat pasar Rebo, yang dekat dari pasar Minggu. Ternyata Allah tempatin dia di rumah sakit Koja. Dari Bekasi, Tambun tempat rumah kita. Ternyata ini dari Bekasi ke rumah sakit Koja, tol buka lewat luar itu nggak kena macet cepat. Sementara ketika kita survei ke pasar Rebo, paginya macet, sorenya macet. Maka terakhir kemarin sebulan yang lalu dia bilang, alhamdulillah ya Kak, Allah nempatin adik di rumah sakit Koja. Iya. Kan kakak adik itu tempat rumah sakit Koja, dan tempatnya rumah tinggalnya di Tambun Bekasi. Macet itu cuman sebentar. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu punya kerjaan, punya usaha, punya temen, apa segala macam, itu insya Allah Allah berikan yang terbaik. Ya, balik ke sholat, saya ini wasiat sama teman-teman sekalian, niatin pulang dari taklim, ya Allah saya nggak mau ninggalin sholat sesulit apapun, bismillah, sampai datang pada waktunya kita balik kepada Allah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mau ada tanya jawab silahkan, berkaitan dengan hukum sholat dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada
moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ibrahim Yusuf. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mumpung ada ahlinya. Itu. Apalan yang tadi, Cok? Mumpung ada Yang belum punya jodoh ada. Nah. Nih saksinya nih. Cerita apa mau? Bu punya bini, Bu, enggak ngelawan. Saya punya bini enggak ngelawan. Nah, itu boleh, Pak. 11 tahun. kawin lagi loh. Nanti dikasih amalannya. 11 tahun nggak pernah dia punya nada tinggi sama saya. 11 tahun nikah. Ya, 11 tahun nikah nggak pernah punya nada tinggi sama saya. Gagu kali. Nah. Artinya ya dia juga dapat dikasih. Sampai detik ini nih bininya nggak pernah ngelawan. Padahal ngurusin adiknya yang nggak bisa ngomong, yang kekurangan dah ya, sebuah kekurangan adiknya. Ya, kekurangan semuanya adiknya. Nggak bisa ngomong gini-gini dan sebagainya. Itu bininya ngurusin, berkhidmat sama suaminya. Bacanya Allahumma ba'at mar'atan sholihatan kalau perempuan, kalau cowok yang mau dapat cewek. Kalau cewek berarti Allahumma ba'at mar'an sholihan li khidbati bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil Iya, Catat. ulang. Itu punya suami, punya pasangan hidup dijamin insya Allah. Karena ini saya dapat sanatnya dari orang tua saya dari guru beliau. Kalau nggak salah dari Kiai Allahyarham Kiai Damanhuri di Mekah. Itu nggak ngelawan sepeser pun. Ya jadi. Bang ada cepet nih Bang kata ngomongnya. Kalau tanggal segini mah adem sih, Pak. Tanggal 25. Kenapa? Karena kan kita nikah untuk selamanya. Kalau nikah lagi boleh nggak? Boleh, kalau yang satu enggak. Jadi banyak selama nyantren emang saya banyak ngewirid. Makanya dari awal-awal ngomong saya merasa hidup tuh kayak di surga. Apa segala macam Allah kasih. Karena emang udah dari awal mentasbihkan diri. Parah lu. Ngurusin umat Gak habisin lu. Ayo, yang mau tanya ada lagi nggak nih? Mau amalan? Baik, karena mungkin malu-malu bisa nanti di luar majelis. Oh, mau tapping ya? Tapi nanti mau tapping. Sebelum kita tutup dan doa, nanti saya ingatkan nanti setelah kita tutup dengan doa, kita musafahah sama-sama menjelang Ramadan ya, atas nama pribadi dan tentunya atas nama manajemen. Saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata, perbuatan baik disengaja maupun tidak sengaja dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dan mampu menjalankan ibadah yang rahasia ini dengan lancar, dengan hikmat, dan mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk sebagai penutup, mari sama-sama kita tutup dengan membaca surah Wal Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita musafah dulu. Shalawatan Jen. Salatu Muhammad sallallahu Maafin ya. Maafin warek. Wassalamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maafin ya. Ya, maafin ya. Maafin. Salam ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah udah. Apa aja? Maafin gue bawa makanan lu, Min. Maaf ya. Iya, bener-bener batin. Ah, kelamaan. Maafin ya. Dia borong dah tuh.